Kita berdoa, Tuhan yang baik, terima kasih buat pagi menjelang siang kami ada di tempat ini semua karena Tuhan yang luar biasa. Berfirmanlah dan ajari kami kebenaran-Mu yang ajaib. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk semuanya yang masih berdiri, puji Tuhan. Kita akan bicara tentang apa itu? Saya ambil dari satu kalimat yang disebut better together. Lebih baik bersama begitu. Kita akan baca ayatnya dari Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Slide-nya bisa ditayangkan. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya akan baca ayat ganjil, nanti Bapak Ibu baca ayat genap ya. Kita bergantian sampai 12, jadi hanya 6 ayat saja. Saya mulai. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan. Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila seorang dapat diamalkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, saudara, slide yang selanjutnya. Konsep berdua itu lebih baik daripada sendirian menurut firman Tuhan. Sekilas, ini seolah-olah berbicara tentang pernikahan. Tetapi sesungguhnya teks ini lebih bicara tentang komunitas dibandingkan tentang pernikahan. Jadi kita lihat, kita akan belajar tentang 3 alur pemikiran daripada si pengkhotbah. Yang pertama, kita akan bicara tentang kesendirian adalah kesia-siaan. Saya akan membaca ulang ayat 7 dan 8, slide-nya berganti. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Ya, jadi di sini pengkhotbah atau Raja Salomo mengatakan, aku melihat lagi. Saya coba lebih mengarahkan dengan kata aku melihat lagi. Slide. Jadi kata melihat itu mengandung makna dalam bahasa aslinya adalah mengamati. Sedangkan kata lagi itu menunjukkan bahwa si pengkhotbah ini bukan melakukan aktivitas yang pertama. Sebelumnya dia sudah sering melakukan beberapa pengamatan. Jadi si pengkhotbah ini mendapatkan perenungan yang sangat mendalam. Ayat 8, perhatikan slide. Orang yang diamati itu adalah yang dikatakan oleh pengkhotbah, seorang yang sendirian. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai kalimat there was katanya. Ya, one but not a second. Ada satu orang tetapi tidak ada yang kedua. Jadi orang ini benar-benar tidak memiliki siapa-siapa. Kalau dikatakan dalam ayat Alkitab tadi, dia tidak mempunyai saudara laki-laki, dia tidak mempunyai anak laki-laki. Ya. Slide selanjutnya. Pertanyaannya, mengapa pengkhotbah hanya membatasi pada 2 relasi ini? Jawabannya,
di situ dijelaskan sangat berhubungan dengan persoalan warisan. Jadi orang yang sendirian ini, dia begitu memiliki banyak aset, harta yang sangat luar biasa dari hasil kerja kerasnya. Nah, dia berpikir pada saat nanti hidupnya berakhir, dia mati, dia mengkhawatirkan siapa yang akan menikmati semua harta yang dia dapatkan. Salomo ini pernah berkata ya di dalam kitab Amsal, dia mengumpulkan harta yang begitu banyak, ujung daripada hidupnya adalah kematian. Terus dia bandingkan dengan orang yang tidak mempunyai banyak harta, ujungnya juga mati. Jadi orang kaya, orang miskin, nasibnya sama, berakhir dengan kematian. Setuju enggak? Jadi ini yang harus saudara sadari. Ya, slide. Jadi ketiadaan saudara laki-laki ataupun anak laki-laki menunjukkan bahwa orang ini hidup di dalam perasaan yang sepi. Orang semakin tua, Pak Stephen, kalau kita di Bet Shalom itu kan ada panti jompo. Perhatikan orang tua, kalau di panti jompo itu ada jam kunjungan. Biasanya orang-orang tua itu akan menghadap kepada satu sudut. Di mana dia memandang? Pintu masuk. Karena di jam-jam kunjungan ada orang yang dengan sengaja, dengan rela mengunjungi entah itu sanak keluarga ataupun ada orang yang sangat peduli dengan dirinya. Jadi dia mengharapkan. Saya punya teman, Pak Stephen, orang tuanya itu dia mempunyai beberapa anak tapi dia tinggal sendirian di rumah yang besar. Dia memutuskan untuk meninggalkan rumahnya yang ribuan meter persegi. Tinggal di dalam satu kamar ukuran 4 kali 6 meter. Di dalamnya ada kamar mandi berbayar. Dia senang karena di dalam kamar itu ada temannya. Dan di dalam panti werda yang berbayar itu, di situ ada banyak orang-orang yang bisa menjadi komunitasnya, yang sangat peduli pada dia dan dia juga bisa peduli pada orang lain. Jadi orang semakin tua itu semakin merasa hidupnya sendirian. Kalau saya di Singapura, kalau saya di Hong Kong, saya seringkali melihat orang tua di hari tuanya tetap bekerja. Bahkan saya pernah pergi ke rumah engku saya, kakak daripada mama saya yang sekarang masih hidup, 98 tahun. Dia tinggal di apartemen, satu apartemen itu isinya semua adalah orang tua semua. Jadi kalau di jam-jam tertentu mereka turun ke bawah, mereka main catur atau dalam bahasa Chinese itu mereka main maciok. Kemudian mereka senam pagi, bahasanya mereka wai tan kung. Ada yang main kartu, main catur, terus mereka ngobrol. Jadi di situ lihat, orang itu tidak suka kesepian. Orang membutuhkan komunitas. Bisa nangkep maksud saya? Ya. Jadi makna dari ayat 7 dan 8 ini slide, orang ini tidak memiliki calon ahli waris karena dia tidak punya saudara dan dia tidak punya anak. Jadi ini yang terjadi adalah kesendirian antar generasi. Tidak memiliki orang yang dekat dengan dia pada generasinya, dia nggak punya saudara laki-laki. Maupun generasi berikutnya, penerusnya. Dan saudara tahu, slide selanjutnya, apa hubungan antara kesendirian dengan kita yang memiliki kekayaan? Orang yang menderita kesepian berusaha mencari kesenangan dalam kelimpahan harta. Saya sering kali tanya sama teman-teman saya yang seusia dengan saya. Kamu hari ini makan nasi berapa gentong? Mereka bilang gini, lu gila kali, gue setengah piring aja nggak habis. Jadi semakin tua, itu orang makan semakin sedikit, betul nggak?
Makanya orang yang hidup sendirian, saya selama pernikahan 36 tahun Pak Stephen, saya nggak pernah pegang uang. Yang pegang uang adalah istri saya. Nah waktu istri saya meninggal 4 tahun yang lalu, uang itu kembali kepada saya. Dan saya melihat uang saya itu begitu banyaknya. Karena selama ini saya nggak pernah pegang uang yang banyak itu. Saya cuma mengambil uang itu sesuai dengan kebutuhan saya. Dia yang mengatur, saya yang memberikan persetujuan. Anak-anak saya sudah besar, sudah menikah, sudah bekerja, sudah punya rumah sendiri. Jadi saya tinggal sekarang dengan 2 anak yang sudah bekerja, yang bungsu sekarang sedang nyusun skripsi, anak saya nomor 7. Saya punya anak 4 laki-laki, 3 perempuan, jadi 7 Pak. Dulu waktu saya menikah maunya punya 12. Tapi istri saya bilang itu bukan beranak, itu mencret katanya begitu. Saudara tahu nenek saya itu punya anak 16. Ya, jadi dulu nenek saya bukan mencret, mules, makanya sampai 16. Ya. Dan semakin hari karena saya sudah 4 tahun hidup sendirian, anak-anak saya menguatirkan saya Pak. Mereka mengatakan begini, Pak, sekarang aja udah terjadi kalau aku lagi tugas ke luar negeri. Papa pulang ke rumah nggak ada siapa-siapa. Karena si bungsu lagi kuliah. Kalau nanti si bungsu pergi dan aku sering pergi, Papa sama siapa? Ya, saya bilang, saya punya banyak teman. Jadi saya masih bisa hang out, saya bisa telepon teman saya, yuk kita ngopi bareng, kita ngobrol. Olahraga pagi, setiap pagi saya olahraga Pak, jalan pagi dengan teman-teman saya pendeta satu kecamatan. Tidak banyak, 18 sampai dengan 20 orang. Selesai kami ngopi, nah itu kan komunitas. Itulah yang membuat saya tidak terlalu kesepian. Ya, kadang-kala saya lebih banyak tinggal di Lampung Pak, karena di situ saya punya panti asuhan yang besar. Ya, kadang-kala saya pergi ke Sumba, kadang-kala saya pergi ke Lampung. Di situ tempat-tempat panti asuhan saya. Kalau saya sebut, kalau istilah dalam dunia Islam itu pondok pesantren. Di situ ada sekolah, anak-anak sekolah di dalam. Kami sudah melayani panti asuhan 29 tahun, Pak. Jadi kalau Tuhan bisa memelihara panti asuhan yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan juga bisa memelihara Bet Shalom. Amin. Yang pelit-pelit dalam gereja biasa suka nyinyir, tapi sudah jalan tuh Bet Shalom tuh. Ya kan? Ya begitulah orang Kristen. Ya, mulutnya seperti ikan mujair. Hati-hati, ntar kalau mati mulutnya nggak bisa nutup. Kan lucu tuh. Oke, perhatikan. Ia berpikir bahwa harta yang banyak sebagai buah daripada pekerjaan kerasnya akan mampu mengatasi kepedihan yang ia alami dalam kesendiriannya. Banyak orang mempunyai pemikiran seperti itu. Dengan harta yang banyak, saya bisa mengusir kesepian. Lihat selanjutnya, faktanya, harta yang melimpah justru hanya menambah kepedihan tersebut. Itu realitasnya. Ada banyak orang punya harta yang banyak seperti tadi teman saya itu orang tuanya. Di tengah harta yang melimpah, dia hidup merasa kesepian. Tapi satu hari dia mengikuti komunitas gereja, mengunjungi panti werda Pak, panti jompo. Dan dia ngelihat bahwa orang-orang seusia dia lebih berbahagia. Kenapa? Karena anak-anaknya tidak ada yang sama dia. Nah itu keputusan gila yang diambil oleh seorang ibu untuk hidup di tengah panti jompo. Saya waktu itu memberikan pengertian begini, coba tante bayangkan. Tante tinggal di rumah yang sangat luas dengan kamar yang sangat luas, kamar mandi yang luas. Saya sering kali bilang kamar mandi tante itu adalah kamar tidur saya. Besarnya maksudnya, saking besarnya Pak. Nanti tante tinggal dalam tempat yang terbatas. Dia bilang enggak apa-apa, tapi yang penting tante punya teman. Itu artinya apa? Manusia tidak bisa hidup seorang diri.
Dan kitab Amsal bilang, semakin sakit jiwa seseorang, semakin suka menyendiri. Jadi orang yang suka menyendiri itu sebetulnya sakit jiwa. Saya nggak sedang nyindir, saya cuma memberitahu saja pada saudara. Ya, karena biasanya orang kalau sudah sakit jiwa sebaiknya dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi sekarang masih banyak yang berkeliaran. Saya kalau melayani di sebuah gereja Protestan Pak, di sebelah rumah sakit jiwa Grogol, itu ada gereja. Di baris bagian belakang itu adalah penghuni rumah sakit jiwa. Ya, direkturnya percaya bahwa kalau mereka masih beribadah, itu tanda bahwa mereka sudah mulai sehat. Amin saudara. Jadi makanya orang kalau sudah mulai sehat akan ibadah. Kalau masih sakit jiwanya, dia nggak suka ibadah saudara. Ya, itu dalam pengamatan. Nah, slide selanjutnya. Sebagai orang yang hidup sendirian, ia tidak memiliki banyak kebutuhan. Sebab dia bisa lakukan apa saja. Satu hari saya pergi ke rumah teman saya yang sudah hidup sendirian, saudara tahu. Di dalam kamarnya yang besar itu, di situ ada mesin kopi Pak. Ada dispenser, ada tekok leher angsa. Ada alat untuk memecahkan biji kopi. Dan ada alat-alat senam dan yang lainnya, semua ditaruh di dalam kamarnya. Dan saya bilang, wow, kamu tidak kekurangan apa-apa. Begitu keluar dari kamar, dari apartemennya, keluar sudah mall. Ya, dia bisa mencukupi semuanya. Jadi hartanya saya bilang yang melimpah jauh lebih dari cukup untuk sekedar memenuhi semua yang dia inginkan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan menikmati sisa hartanya yang melimpah apabila ia mati? Itu pertanyaannya. Karena waktu kita mati, tidak ada satu barang pun yang bisa kita bawa. Orang Kristen kan lucu ya, waktu mati ditaruh Alkitab di situ. Lah sekarang kebaktian aja nggak pernah bawa Alkitab. Ironis kan? Dibawakan handphone. Saya bilang, modem jangan lupa. Ya. Orang berpikir bahwa kalau mati itu bisa bawa barang. Saudara tahu, waktu si juru kunci, penjaga makam itu tahu bahwa di dalam peti mati orang yang baru dimakamkan itu ada begitu banyak harta yang ditaruh di situ. Itu bagi kami orang Tionghoa, zaman dulu Pak Stephen, saya melihat waktu emak saya dikubur, itu di dalam peti matinya ditaruh emas, ditaruh apa. Satu hari makamnya itu mau dipindahkan sama saudara-saudara mama saya. Saudara tahu peti itu dibuka, tinggal rangka. Tapi emas, permata segala macam hilang. Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Malaikat. Itu malaikat yang suka kentut itu saudara-saudara. Penjaga kubur itu, dia tahu bahwa kuburan-kuburan orang Tionghoa itu, yang kaya-kaya itu bukan hanya kuburannya besar, tapi di dalam peti matinya itu ada banyak harta. Jadi pada waktu itu dibangun, pemiliknya nggak tahu, dicungkil saudara, dibuka itu peti mati dan diambil isinya. Dan kalau saudara bawa sesajen, pada saat waktu-waktu tertentu gitu saudara taruh di makam saudara makanan itu. Besok saudara datang lihat semua habis, saudara bilang, gila mak gue lapar kali, semuanya habis. Nah itu kebodohan saudara. Yang habisin bukan mak saudara, siapa yang habisin? Penjaga kubur. Dia lihat, capcay, wow puyung hai. Kalau mau bawa makanan pada orang tua itu masih hidup. Jangan sudah mati dikasih, mendingan kirim ke rumah saya. Karena saya masih hidup. Nangkep enggak? Jangan saudara hormat sama orang tua, pai-pai. Terus papamu yang sudah mati bilang, kamsiaho, kamsiaho. Ngerti saudara? Kita boleh berziarah ke kuburan, kita boleh datang ke kuburan. Tetapi bukan untuk berdoa
buat orang yang sudah mati atau minta berkat. Berkat itu bukan datang dari orang mati, dari Tuhan. Kalau datang ke kuburan ngapain? Ya cuman mengenang saja. Saya dibilang oleh teman baik istri saya, seorang wanita sudah berumur 73 tahun. Dia bilang begini, Boksu katanya, pendeta, lu mesti rajin datang ke kuburan lu punya istri. Saya tanya, buat apa Ci? Ya lu di situ bisa mengenang dia dan dia pasti suka lu datang. Saudara tahu, saya enggak sejalan dengan pikiran itu. Kenapa? Karena waktu saya datang, istri saya tidak tahu. Dia enggak bilang, terima kasih sayang. Ya. Terus saya curhat di situ, dia juga enggak tahu. Saya bilang kenangan saya itu bukan di kuburan. Kenangan saya di rumah, kenangan saya pergi ke satu tempat, kenangan saya di tempat yang lain. Disitulah ke tempat kenangan-kenangan saya. Bukan di kuburan. Di kuburan saya cuma lihat nisan. Betul gak? Inilah kalau orang otaknya waras. Kebanyakan kita kan stegi. Tahu stegi? Setengah gila. Di kuburan ngomong sendiri. Mah, aku datang. Aku kangen sama kamu. Nisannya dipeluk, kan gila. Hidup gak pernah dipeluk, mati dipeluk. Gitu banyak suami istri gitu ya. Jarang peluk istrinya. Kalau di depan umum peluk malu, tabu. Tapi kalau meluk istri orang, maju tak gentar. Ini ya diantara kita aja lah. Slide. Jadi kelimpahan materi bukan hanya tidak bisa menggantikan nilai kebersamaan, tetapi juga menambah kesedihan akibat kesendirian. Uang banyak bukanlah solusi dalam hidup saudara. Ya. Yang kedua, Alkitab berkata dalam ayat 9 sampai 12a. Dimulai dari ayat 9. Berdua lebih baik dari seorang diri, mereka menerima upah yang baik. Ya, payah mereka, ini kalimatnya dipotong. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Jadi saudara-saudara, dari inti dari ayat 9 sampai 12a itu terletak pada ayat 9. Sedangkan ayat 10, 12a itu hanyalah contoh atau ilustrasi gambaran dari dunia perdagangan yang menjelaskan poin dari ayat 9. Jadi ayat ini mengingatkan kita pada penilaian Tuhan terhadap kesendirian Adam. Waktu Adam sendirian di Taman Eden, Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri, aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah ayat 9b daripada pengkhotbah ini menjelaskan mengapa berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Di situ dikatakan, karena mereka akan menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Perhatikan kalimatnya, upah yang baik yang merupakan dari kebersamaan. Ini tidak berbicara tentang jumlah dalam bentuk angka aset yang bertambah banyak. Karena kita seringkali menerjemahkan kalau saya berdua maka bisnis saya akan mengalami kelimpahan yang luar biasa. Jadi ada hal yang lebih dalam lagi yang dimaksudkan pengkhotbah tentang upah yang baik. Kita lihat selanjutnya. Jadi berdasarkan kontras dengan ayat 7 dan 8 dan contoh-contoh di ayat 10, 12a. Di situ dijelaskan upah yang baik tampaknya merujuk pada kontribusi yang diberikan untuk orang lain. Perhatikan, yaitu tentang membagikan hidup bagi orang, dan yang kedua tentang hidup yang berarti bagi orang lain. Jadi orang akan kesepian di dalam kekayaannya kalau dia hanya sekedar mengumpulkan harta itu untuk dirinya sendiri. Lantas dia membuat pencitraan, lihat nih mobil yang saya pakai, BMW seri X6. Wow. Saya kemarin di Medan Pak Stephen dijemput sama teman saya, naik BMW seri X6. Lantas dengan percaya dirinya dia bilang, Pak Andreas, ini bukan mobil terakhir saya.
Saya masih beli mobil-mobil yang mewah lainnya. Ya hanya sekedar menunjukkanlah kepada orang lain, gue nih siapa sebetulnya. Sama kayak teman saya yang suka gini-gini tuh. Tahu kan? Orang yang membangun citra dirinya dengan apa yang dia miliki. Dan dia merasa pede. Jaket yang dia pakai itu harus bernilai lebih daripada 100 juta rupiah. Jam tangan yang dia kenakan harus miliaran rupiah. Cincin-cincinnya harus berlian. Sehingga kalau dia berliannya sekian karat, maka dia berkhotbahnya juga beda. Ada 3 yang akan saya bagikan pada siang hari ini. Yang pertama. Jadi gila kan, meskipun orang kan begini, yang pertama, ini begini, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Dan selama khotbah dia begini terus. Supaya orang tahu bahwa cincin yang dia pakai itu bernilai ratusan juta rupiah. Itu orang yang harga dirinya rendah. Jadi dia membangun citra dirinya dengan uang yang banyak. Saya tanya jujur, di gereja banyak gak yang seperti begitu? Slide selanjutnya, ini yang disebut the goal of life. Oh, hurufnya kalau bisa diganti supaya bisa jelas. Ya, saya lupa menggantinya. Jadi tujuan hidup bukanlah sekedar untuk mengumpulkan harta, itu yang hilang. Namun menginspirasi orang lain, membagikan hidup kepada orang lain, menolong orang lain, menemukan arti hidupnya di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya menjadi tujuan hidup saudara. Jangan berhenti saudara punya harta yang banyak. Enggak salah kita diberkati secara finansial. Tapi tujuan Tuhan memberkati kita sebagai konsep dalam Pengkhotbah pasal 5. Orang yang mendapatkan banyak, maka hartanya harus dinikmati oleh banyak orang. Pak Stephen merasakan tidak? Semakin seseorang itu punya banyak harta, banyak orang yang ingin menikmati hartanya. Setiap hari orang akan telepon, Pak Stephen kami dari perusahaan forex, Pak Stephen kami dari perusahaan kartu kredit, Pak Stephen kami dari proyek saham yang terbesar, Pak Stephen kami dari perusahaan ini. Semua orang ingin supaya harta saudara itu diinvestasikan. Itu hukum dalam firman Tuhan. Jadi kalau saudara diberikan banyak, saudara tidak harus menjadi toko emas berjalan gitu. Saya lihat satu hari di pemberhentian di rest area antara Surabaya ke Malang. Saya kaget Pak Stephen. Ada seorang ibu yang gendut sekali. Cincinnya, jarinya itu semua emas kuning semua. Tangannya semua gelang-gelang kuning. Rantainya itu lehernya penuh dengan kalung. Itu buat saya nggak mengejutkan. Saya sudah tahu, begitu melihat ini pasti orang suku tertentu dari Jawa Timur. Saya udah tahu. Begitu dia senyum, saya kaget di situ Pak. Giginya semua emas. Sampai saya bilang sama teman saya, ini manusia toh. Karena lihat orangnya saja itu sudah aneh, saudara. Saya kalau lihat tangan apa segala macam penuh perhiasan, kita nggak perlu kaget. Orang Indonesia ini kalau di hari-hari raya itu kan kunyit-kunyitnya keluar semua. Orang Batak itu kalau pesta Batak, ya, pamer semua, kunyit-kunyitnya semua. Dia udah kayak toko emas berjalan aja begitu. Ini orang Madura, giginya, emas semuanya. Itu baru orang kaya sejati. Ngerti, bukan hanya leher. Tapi ini, oh ya kakinya pun kiri kanan ada emasnya juga, gelang kaki emas itu semua. Saya bilang dia orang kaya kenapa? Karena begitu dia turun Pak, balik ke mobilnya, dia pakai mobil Hammer. Memang orang kaya. Dari badannya pun kaya, besar sekali, perempuan. Itu pasti beratnya Pek Jigo saudara, 125 kilo itu saya pikir ada begitu. Tapi yang dimaksudkan Tuhan bukanlah kekayaan begitu. Orang kaya itu bukan karena asetnya. Orang kaya itu adalah dia suka berbagi hidup kepada orang lain. Setuju tidak? Anda punya apa? Saya tanya jujur, Anda punya apa?
Udah jelek aja Anda malah senyum. Ingat ya, orang yang jelek susah senyum, itu bencana alam. Saudara jelek, tapi saudara harus berpikir bahwa Anda punya sesuatu yang bisa membuat orang menjadi tenang, yaitu senyum saudara. Belajarlah tersenyum. Kalau mau pengen belajar tersenyum, waktu sendirian. Di kamar. Di mobil. Sehingga nanti kalau ada orang sudah belajar, sudah langsung praktek. Orang Indonesia kan gitu kan, kalau ketemu orang. Yang sebelah juga. Kan gitu. Belajar aja saudara begitu. Itu memberkati orang lain. Apalagi kalau saudara punya uang, saudara punya makanan, berbagi sama yang lain. Pak Stephen, kalau saya sampai di klaster di perumahan saya, itu satpam sudah nunggu. Kenapa? Karena setiap saya sampai di situ, saya bagi apa yang saya ada. Kue apa segala macam. Saya bilang, pilih mau yang mana? Itu karena satu kotak kuenya banyak, saya bilang, pilih, ambil. Begitu. Jadi mereka suka sekali. Nah saudara tahu, Alkitab Amsal itu bilang, banyak orang senang bersahabat dengan orang kaya. Arti orang kaya dalam bahasa aslinya, itu suka memberi. Tapi orang miskin ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Kata miskin di situ bukan orang yang miskin aset, tapi mentalnya miskin. Punya sesuatu tapi nggak suka berbagi. Makanya orang nggak suka. Ayo jujur, kalau saudara pergi, lebih senang sama yang murah hati atau sama yang pelit? Nih perempuan-perempuan ya, saya kasih tahu yang belum menikah. Jangan pilih laki-laki, sekalipun dia ganteng. Ya, tapi giliran makan dia alasannya macam-macam, gue lupa dompet yang. Kan Koko punya itu, dompet digital, nah itu gue semalam lupa top up. Tolong bayarin dulu. Setiap makan selalu dia minta bayaran. Percayalah nanti kalau menikah, bagimu negeri kami mengabdi. Saudara kan mengalami kesulitan. Lebih baik pilih yang jelek tapi hatinya baik. Betul enggak? Ya, kalau Anda pilih tampan nanti juga berubah jadi jelek. Percaya, makin tua tuh laki-laki yang ganteng tadi berubah jadi jelek. Betul enggak? Saudara kaget, kok jadi jelek? Botak sekarang begitu kan? Tapi kalau saudara pilih orang jelek sampai tua tetap jelek, saudara enggak pernah kaget. Itu kemuliaan orang jelek ya, saudara-saudara ya. Kasih tahu sama orang jelek di sebelahnya. Wah, luar biasa orang jelek itu. Ayat 10-12a slide yang ke-20. Ini beberapa contoh konkret tentang upah yang baik. Yaitu apa? Memberikan pertolongan, memberikan kehangatan, memberikan perlindungan. Pak Stephen, gereja itu punya 6 jalur pelayanan kata Alkitab, Matius 25. Memberi makan. Sekarang sudah diambil sama Pak Prabowo, memberi makan siang gratis, makanan siang bergizi. Padahal itu tanggung jawab gereja. Benar. Yang kedua, memberi minum. Yang ketiga, memberi pakaian. Yang keempat, memberi tumpangan. Yang kelima, kunjungi orang sakit. Yang keenam, mengunjungi orang dalam penjara. Ayo sekarang secara jujur, siapa kita yang setiap hari, seperti tante saya Pak, menderita kanker umur 67 tahun, divonis dokter 3 bulan mati. Pasti mati kata dokter onkologi. Tante saya setahun lewat nggak mati, 2 tahun lewat nggak mati. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, pekerjaan tante saya tiap hari naik becak ke rumah sakit umum daerah. Di situ dia doakan orang sakit. Dia sendiri kanker payudara kiri. Stadium akhir. Mandi jam 3, 10 menit bajunya dipenuhi dengan nanah dan darah. Dia hidup Pak sampai tahun ke-8 dari vonis dokter. Dan di tahun ke-8 dia nggak mati. Dia dinyatakan sembuh, mujizat. Dan tante saya baru meninggal dari sakit kanker 67 tahun. Dia meninggal pada usia 92 tahun. Walaupun saudara mengalami mujizat, tetap saudara akan mati. Jadi kalau saudara mengalami kesembuhan, ingat itu cuma delay. Jangan girang.
Ya, bilang sama orang yang baru sembuh, delay. Artinya apa? Tetap mati juga. Betul enggak? Berikan pertolongan, berikan kehangatan pada orang, berikan perlindungan pada orang. Ratusan anak Pak yang hidup dengan saya Pak. Di dalam panti-panti asuhan kami. Saya kemarin baru ke Sorong Bapak Ibu. Gereja Bethel Indonesia di sana cerita, Pak ada ribuan suku Abun mau sekolah di Jawa. Tapi gereja nggak pernah menolong. Kenapa? Gereja kalau bikin proyek menolong anak-anak yang miskin, itu nggak ada BEP-nya Pak. Bapak Ibu tahu BEP? Break even point. Modal nggak kembali, yang ada kita melepaskan uang. Tapi itu investasi yang sejati saudara-saudara. Ngerti? Ya. Maka saya cerita pada teman-teman saya. Jadi dibangunkanlah rumah penampungan Pak. Sebelum anak-anak itu dibawa ke Jawa, disekolahkan oleh kita orang-orang Kristen. Bapak Ibu perlu tahu, setiap kapal putih keluar dari kota Sorong, kapal putih itu kapal pelni, pasti membawa ratusan anak-anak Papua untuk disekolahkan di Makassar, disekolahkan di Jawa. Anda tahu maksud saya. Gereja nggak pernah lakukan itu Pak Steven. Oh, mereka cerita dengan bangga, pendeta, sekarang anak kami tinggal di rumah yang baik, sekolah yang baik, dapat gizi yang baik. Siapa yang mengerjakan? Bukan orang percaya, bukan gereja Pak. Gereja perlu malu di situ. Sekarang bagian terakhir. Bertiga adalah lebih baik daripada berdua, kata Pengkhotbah ayat yang ke-12b tadi, dari pasal yang keempat. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, dalam ayat 12b ini sebagai sebuah penekanan, sebagai sebuah klimaks. Karena di dalam kitab Amos, pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kedua, Tuhan itu berkali-kali mengulangi ungkapan karena 3 perbuatan bangsa ini, bahkan 4. Dengan cara yang hampir sama, pengkhotbah ingin menekankan bahwa kalau berdua saja sudah lebih baik daripada sendirian. Apalagi jika bertiga. Makanya gereja itu perlu punya ibadah, apa itu namanya, komunitas. Bukan secara korporat bersama-sama seperti gini. Kan ini gereja sekarang Pak, kalau tidak ditahan dengan makanan. Kebanyakan orang apa, apalagi yang punya uang, nggak merasa perlu untuk seperti tadi itu. Apa itu namanya, kita mempunyai waktu untuk berfellowship tadi. Biasanya apa, kita pulang. Gereja itu sudah seperti kayak teater XX1, teater Sinopolis. Saudara pernah nonton di teater XX1, pernah? Pernah tanya, namanya siapa Pak? Gimana kesan Bapak tentang film itu? Bagus ya Pak? Bapak diberkati, saya juga diberkati. Enggak ada. Nah gereja begitu sekarang, betul enggak? Selesai bubar, kita tidak punya ikatan emosional. Bahkan saya sering kali kaget Pak, doa pembukaan. Waktu doa pembukaan, di samping saya itu enggak ada orang. Begitu amin, ada orang. Begitu doa penutup, terima berkat amin, udah enggak ada. Saya pikir itu siluman atau manusia tadi. Di gereja tuh sering begitu, sudah-sudah, betul nggak? Makanya gereja itu perlu punya yang namanya kelompok saling memperhatikan. Komsel, care group. Saudara mesti masuk di situ, kenapa? Saya sendiri punya care group Pak, saya sendiri punya komsel. Kenapa? Saya bukan ketuanya, karena saya butuh perhatian, saya butuh didoakan. Bayangin saya pendeta saja yang sudah sering pergi ke berbagai negara, tempat di negara-negara di dunia. Saya masih terikat dengan care group saya. Ada orang yang mendoakan saya, ada orang yang telepon saya, ada orang yang tanya sama saya. Ada orang yang bilang gini, Pak kemarin ditungguin sama teman-teman. Saya bilang saya masih di Malang nih, besok saya datang Pak. Gitu. Kenapa? Karena punya komunitas. Anda ingat waktu kita pandemi kemarin,
Orang dilarang keluar oleh pemerintah. Terus menyiasatinya bagaimana? Main sepeda. Tetap nggak boleh ngopi bareng ke kafe, nggak boleh kan? Tapi kita bawa minum sambil ngayuh sepeda kita ngobrol. Kenapa? Itu kebutuhan. Begitu kita mengalami pelonggaran, kita mulai masuk walaupun pasang jarak. Di gereja juga gitu, mulai ibadah, pasang jarak. Kenapa? Karena kita nggak bisa sendirian. Slide selanjutnya. Ini lihat perubahan angka yang sehat. Dari sendirian satu orang akhirnya mulai punya teman, akhirnya hidup dalam komunitas. Dengarkan kalimat saya. Masalah pertumbuhan rohani itu adalah tanggung jawab pribadi saudara dengan Tuhan. Tapi sarananya, perhatikan kalimat saya, sarananya itu harus komunal. Karena nggak ada manusia bisa bertumbuh secara pribadi tanpa ditopang sama yang lainnya. Ada di sini yang lahir di lapangan bola, tiba-tiba kayak Mr. Bean gitu muncul. Tuhan taruh kita dalam keluarga, betul enggak? Kalau keluarga buang kita, ada panti asuhan yang menampung kita. Pengasuh-pengasuh itu menjadi bapak ibu rohani buat kita. Teman-teman kita di panti asuhan menjadi saudara kandung kita di situ. Kita bertumbuh di situ, betul enggak? Teman-teman saya dulu besar di panti asuhan Dorcas di Menteng itu, saudara-saudara. Dan sekarang mereka menjadi ahli pertambangan sekolah. Kenapa? Karena mereka diasuh dengan baik, saudara-saudara. Mereka sekolah di tempat yang baik. Yang terakhir, penutup. Sejak awal Allah sudah menetapkan manusia itu sebagai makhluk sosial. Sejak semula kesendirian itu bukanlah ide yang baik. Karena saya dan saudara diciptakan untuk saling menjaga, saling memperhatikan, saling mengasihi. Ya, saudara bilang, saya enggak perlu manusia Pak, karena saya punya 3 ekor anjing. Dia cinta saya pun cinta dia. Saya mau tanya, saudara bisa curhat sama anjing? Jing, ngai lagi susah. Oh. Gimana menurut kamu? Huk. Hanya orang gila saja yang bisa menerjemahkan itu, saudara-saudara. Saya kadang-kadang tanya loh sama teman saya begitu Pak, yang punya anjing. Dan dia sangat dekat, dicium anjingnya, dipeluk, tidur dengan dia. Dia cerita pada saya, kadang-kadang dia juga curhat juga sama saya. Makin gila kan? Saya tanya gimana curhatnya? Dia dekat di bahu saya Pak, sambil gini. Oh. Saya bilang, biasanya anjing kalau melonglong itu bukan karena ada setan. Itu karena ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Maksudnya Pak Andreas, ya saya pernah lihat teman saya pulang olahraga, istrinya lagi goreng ikan. Di situ ada anak gadisnya 24 tahun. Dia bilang gini, "Mah, apa sih? Apa? Ngomong yang jelas." Istrinya goreng, enggak, kata istrinya. Suaminya merasa tertolak. Dia masuk ke kamar ambil Alkitab, dia buka 1 Korintus. Hai istri, kamu tidak berkuasa atas tubuhmu, tapi suamimu yang berkuasa. Paham? Istrinya bilang yang jelas. Jadi sekarang saya mengerti, anjing itu kalau sampai itu bukan karena ada setan, tapi karena anjing betina lewat. Ngerti ya? Jadi ibu ngerti kalau suamimu sudah mulai bilang, ibu mesti paham, jawab, Itulah kalau perempuan punya suami Scooby-Doo. Jadi begitu saudara-saudara. Saya khawatir nih Pak Stephen pulang ditanya sama keluarga. Tadi khotbah di gereja apa? Yang diingat itu aja. Jadi saya cuma memberitahu pada saudara. Itu anjing itu bukan curhat kalau sampai dia ya karena dia nggak pernah ketemu anjing betina kan, jadi dia punya kebutuhan.
manusia itu tempat curhatan sejati dari manusia yang lain, bukan binatang. Paham saudara? Jadi saudara, kalau Anda sehat, pasti Anda tidak bisa hidup sendirian. Jadi kebersamaan semacam ini seharusnya lebih kuat dan esensial dalam relasi antar orang Kristen. Karena yang mempersatukan kita adalah kasih Kristus. Kristus yang diam di dalam diri kita itu bukanlah pribadi yang sendirian. Dia berkata, marilah kita menjadikan manusia serupa dengan kita. Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang berkomunitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita punya Allah yang berdiam dalam diri kita, nggak suka sendirian, nggak suka independen. Kok kita menjadi orang yang independen, yang mengatakan, oh saya nggak butuh yang lainnya. Saya kemarin berada di sebuah negara yang orang saya tidak kenal, Pak. Dan saudara tahu orang barat itu enggak seperti kita yang ramah, tersenyum. Saudara tahu waktu saya duduk di restoran, di sebelah saya ada 2 orang laki-laki. Lantas saya tanya, dari mana Anda Pak aslinya? Oh dia bilang saya orang dari Bulgaria. Oh, terus saya cerita sedikit tentang Bulgaria. Dia kaget-kaget. Terus dia tanya, saya dari mana? Oh saya dari Indonesia. Saya dari Jakarta. Terus dia tanya, oh Indonesia, near Bali. Ya, Indonesia di sampingnya Bali, saya bilang begitu. Ya, karena orang sana lebih kenal Bali daripada kenal Indonesia, saudara. Saudara tahu, akhirnya kita ngobrol. Dan begitu pamit, saya bilang saya senang ketemu dengan Anda. Satu saat saya ketemu lagi di airport. Oh dia menyapa saya lebih dulu. Terus dia kasih alamat. Dia bilang, kalau you datang ke negara saya tinggal di kota ini. You kontak saya nanti waktu Anda mendarat, saya jemput you. Nah itu persahabatan, pertemanan saudara. Nanti kalau kita follow up, jadi teman, jadi sahabat yang baik. Itulah hidup, tidak bisa sendirian. Penutup yang selanjutnya, kita harus mengasihi orang lain seperti Allah dan Kristus sudah mengasihi kita. Ayat-ayatnya begitu banyak. Jika kebersamaan secara umum saja sudah sangat indah, apalagi kebersamaan di dalam darah Kristus. Kristus yang sudah mempersatukan kita dengan yang lainnya. Kita enggak boleh lagi saling membedakan. Gue Cina, lu apa? Fan Kui ya? Tahu Fan Kui? Setan primitif. Orang Batak gitu juga loh saudara. Marga apa Pak? Oh saya orang Jawa. Dia lihat teman sebelah, Bapak marga apa? Manurung. Bah, hala kita dong, langsung senyum. Begitu lihat sesama orang Batak, dia langsung senyum. Orang kita ya. Tapi lihat saya yang bukan orang Batak, dia cuma gini. Dia menganggap saya orang hutan saudara. Itulah rasisme kita. Seharusnya dalam gereja tidak boleh ada rasis. Setuju? Ya. Bagian yang terakhir. Slide ke-30, terakhir, paling terakhir sekali. Sesudah ayat-ayat. Saya mau berikan pertanyaan buat kita. Apakah kita mau meninggalkan daerah nyaman kita, comfort zone kita, dan mulai belajar mengenal orang lain yang Allah tempatkan di sekitar kita? Pak, waktu saya baru pertama kali tinggal di perumahan saya yang baru, saya nggak kenal siapa-siapa. Bayangkan, setiap saya jalan dengan istri, saya dengan cara begini senyum. Pagi kok, pagi cek, pagi cim, semua orang buang muka. Istri saya tanya, siapa Pak? Tahu. Dan dia bilang gini, lu ngapain rajin-rajin senyum, gak ada orang yang menyapa. Saudara tahu, saya terus nabur. Ya, sampai anjing pun lewat. Saya bilang, itu bentuk keramaan saya. Sampai akhirnya saya masuk lewat satu jalan, di situ anjing berkumpul. Tapi karena ada anjing satu yang sudah sering saya sapa, yang lain gonggong, dia nyamperin saya.
Gara-gara yang satu nyamperin saya, yang lain gonggong langsung ngikut nyamperin saya. Itu buah dari keramahan. Ngerti? Tapi manusianya belum bisa saya taklukkan, Pak. Setiap ketemu dia buang muka. Sampai satu saat saya datangi langsung. Pak, tinggal di mana? Saya tinggal di sini, Pak. Silakan datang ke rumah saya kalau Bapak mau datang gitu. Saya baru pindah dari sini. Saya menyapa, terus saya ingat firman Tuhan Pak Stephen. Hadiah membawa seseorang kepada hati raja. Saya suruh istri saya masak. Dan saya bagikan makanan kepada tetangga-tetangga saya. Bayangkan Pak Stephen, itu tetangga saya yang notabene orang Sumatera Utara. Dia nggak buka pintu Pak. Dia ambil pemberian saya itu dari atas. Itu sama seperti kayak saya kasih makan sama gorila di ruang itu. Kan dia gak buka itu. Bayangin orang saking takutnya dengan orang lain. Rumahnya itu seperti kurungan binatang Bapak Ibu. Ditutup semuanya. Kalau terjadi apa pada mereka tidak. Tetapi saya tahu makanan saya, pemberian saya menembus tembok pagar mereka semuanya. Dan hari ini saudara tahu. Setiap mereka lewat di depan rumah saya berdiri di depan, mereka langsung teriak, Pak Andreas, Pak Andreas. Itu dari mana? Keramahan saya setiap lewat. Bayangkan Pak, ada tetangga saya, dia lagi cuci mobil, saya sapa. Koh, selamat pagi. Lagi nyuci mobil. Ya mobil, bukan kebo katanya begitu. Coba bayangkan saudara. Itu kalau ada centong nasi saya getok kepalanya saudara. Tapi Pak Stephen tahu, satu hari keluarga ini mengalami sakit dan dia dirawat di rumah sakit di Puri Indah. Tidak ada orang yang menengok. Orang pertama yang menengok dia adalah saya. Bawa buah tangan. Begitu dia sembuh, dia suruh istrinya sama anaknya. Lu ke gereja deh, tanya sama Pak Andes gerejanya di mana, biar anak-anak pergi sekolah minggu. Istrinya ngantar tiap minggu. Sekarang saudara tahu, satu keluarga semua sudah terima Kristus. Itulah buah daripada keramahan. Amin saudara. Senyum, modalnya cuma apa? Hanya gitu aja. Kalau dia normal, pasti dia akan cabut. Kalau dia nggak normal, dia akan begini. Waktu saudara bilang, Hah? Itu orang Cina bilang ada something wrong, saudara-saudara. Mari kita berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Pertanyaan yang terakhir, maukah saudara membuang sifat individualistik ala dunia dan mulai belajar berbagi hidup dengan sesama? Amin saudara. Bapak terima kasih buat siang hari ini. Kami buka tangan-tangan kami. Kami mengangkat wajah kami. Seraya mengatakan bahwa Tuhan baik bagi kami semua. Kuralama syakana mana. Mari berdoa. Kurialama syikina mana takayalama. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Yesus, Yesus Tuhan. Angkat tangan-tangan saudara. Yesus memegangku dengan
hidup saudara. Yesus menolongku, kemenangan. Tuhan, Engkau yang menjamah setiap orang yang hadir. Karena tangan-Mu selalu memegang tangan kami. Dan kami tidak pernah sendirian. Engkau Allah Immanuel. Itu sebabnya Tuhan, kami mau membagi hidup ini kepada orang lain. Dan kami mau bercerita tentang Injil-Mu, kebenaran-Mu kepada orang lain. Kabar baik, kabar sukacita. Sebagaimana kami diberkati Tuhan, kami rindu. Kerabat kami, teman-teman kami, kenalan kami, komunitas kami, di mana kami bekerja, di mana kami bersekolah, di mana kami tinggal, di mana kami bermain. Kami mau cerita tentang kabar baik. Tuhan yang sayang pada kalian semuanya. Tuhan pakai kami, berkati kami. Karena kami mau tidak hidup sendirian, tapi berbagi sama orang lain. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan.